video kali ini, kita akan membahas mengenai tokoh pahlawan nasional Indonesia. Di antaranya Frans Kaisiepo, pahlawan nasional dari Papua, khususnya daerah Irian Barat. Yang kedua adalah Jenderal Sudirman, pahlawan nasional dari Purbalingga, Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah Kiai Haji Hashim Asari, pahlawan nasional dari Jombang, Jawa Timur. Frans Kaisiepo. Ia lahir di Wardo Biak, Papua 10 Oktober 1921. Frans Kaisiepo meninggal di Jayapura, Papua 10 April 1979 dengan usia mencapai 57 tahun. Pada 1945, Frans bertemu Sugoro Atmoprosojo di sekolah kursus pegawai. Mereka dengan cepat menemukan titik temu karena dukungan bersama mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Kaisiepo sering mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas aneksasi Nugini Belanda oleh Republik Indonesia. Pada 31 Agustus 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, Frans termasuk salah satu orang penegak eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada Juli 1946, Frans menjadi utusan Nugini Belanda dan satu-satunya orang asli Papua pada Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Pada bulan yang sama, Partai Indonesia Merdeka didirikan oleh Frans di Biak dengan Lukas Rumkorem sebagai pemimpin terpilih partai tersebut. Frans terlibat dalam pemberontakan di Biak pada Maret 1948 memprotes pemerintah Belanda. Pada tahun 1949 ia menolak penunjukan sebagai pemimpin delegasi Nugini Belanda dalam konferensi Meja Bundar. Karena ia merasa Belanda berusaha mendikte dia, karena perlawanannya dia dipenjara dari tahun 1954 hingga 1961. Gubernur Irian yang pertama adalah Eliezer Jan Bonai, yang menjabat kurang dari setahun, dari tahun 1963 sampai 1964. Bonai pada awalnya berpihak pada orang Indonesia, namun pada tahun 1964 ia menggunakan penentuan pendapat rakyat (PPRA) di Irian Jaya untuk menyerukan kemerdekaan Irian Barat sebagai negara yang terpisah. Permintaan itu diteruskan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakannya tersebut menyebabkan dia mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1964. Ketika Frans Kaisiepo menggantikannya sebagai gubernur. Pengunduran dirinya tanpa penggantinya mengecewakan Bonai dan mendorongnya untuk bergabung dengan organisasi Papua Merdeka yang beroperasi di pengasingan di Belanda. Menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam prosesnya. Masa jabatan Kaisiepo sebagai gubernur Irian berupaya untuk mempromosikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini mendorong dukungan di dalam negara untuk opsi penentuan pendapat rakyat untuk penyatuan. Sebagai lawan dari kemerdekaan penuh, meskipun ada tantangan besar dari sebagian besar penduduk asli Papua, pada tahun 1969 Irian diterima di Indonesia sebagai Provinsi Irian Jaya, kemudian berubah menjadi Papua. Atas upayanya mempersatukan Papua dengan Indonesia, ia terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973. Dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil untuk urusan Papua.
Atas pengabdian jasanya, Frans Kaisiepo dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2 oleh pemerintah Indonesia. Frans Kaisiepo menginginkan persatuan nasional dan bekerja untuk tujuan itu sepanjang hidupnya. Ia juga merupakan nama bandara lokal yang melayani Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, yang dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo. Kaisiepo juga merupakan salah satu tokoh sejarah yang terpilih untuk digambarkan dalam uang kertas rupiah Indonesia edisi 2016 baru-baru ini, khususnya uang kertas senilai Rp10.000. Selain itu, namanya juga diabadikan di salah satu KRI, yaitu KRI Frans Kaisiepo. Pangkat yang beliau peroleh yaitu 1. Letnan Jenderal, yang kedua Jenderal, yang ketiga Jenderal Besar, dan Komandan yaitu 1 Batalion Peta Banyumas, yang kedua Divisi kelima TKR Banyumas, yang ketiga Panglima Besar dari TKR dan kemudian TNI. Perang atau pertempuran: 1. Perang Dunia II, 2. Perang Revolusi Indonesia, 3. Pertempuran Ambarawa, 4. Operasi Produk, 5. Serangan Umum 1 Maret 1949. Penghargaan beliau yaitu Pahlawan Nasional Indonesia. Lahir pada tanggal 29 Januari 1916 di Purbalingga, Hindia Belanda, dan meninggal pada tanggal 29 Januari 1950 pada umur 34 di Magelang, Indonesia. Dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Semaki. Pengabdiannya yaitu Kekaisaran Jepang pada tahun 1944 sampai 1945 dan di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Dinas atau cabangnya yaitu di Peta pada tahun 1944 sampai 1945 dan TNI Angkatan Darat pada tahun 1945 sampai 1950. Lama dinas yaitu dari tahun 1944 sampai 1950. Pangkat yang beliau peroleh yaitu Letnan Jenderal. Jenderal Sudirman. Saat usianya masih 31 tahun, Sudirman sudah menjadi jenderal dan merupakan salah satu tokoh besar di masa revolusi. Pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sudirman memimpin pasukan pembela tanah air yaitu Peta dalam merebut senjata dari tentara Jepang yang ada di Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus 1949, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat yaitu BKR. Sudirman diangkat menjadi ketua BKR untuk memimpin pertempuran Ambarawa. Ketika agresi militer Belanda II terjadi di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, Sudirman memberi sebuah pernyataan penting ketika bertemu Soekarno. Sudirman memperoleh pendidikan formal dari Sekolah Taman Siswa, sebuah sekolah yang terkenal berjiwa nasional yang tinggi. Kemudian ia melanjut ke HIK, Sekolah Guru Muhammadiyah Solo. Ia lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi, ketika Sudirman pindah ke Cilacap pada tahun 1916, ia bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah dan menjadi siswa yang rajin serta aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sejarah dan perjuangan Jenderal Sudirman untuk kemerdekaan Indonesia dikutip dari laman Perpustakaan Nasional. Jenderal Sudirman lahir di
Podas Karangjati, Rembang, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916 dan ayahnya bernama Karsid Kartawiuraji dan ibunya bernama Siem. Perjuangan Jenderal Sudirman. 1. Perang gerilya. Dalam menjalankan peperangan tersebut, kondisi fisik Sudirman dalam keadaan sakit berat. Hal itu membuatnya harus ditandu untuk memimpin pasukannya. Sudirman memimpin perjuangan gerilya dengan berpindah-pindah dalam keadaan kesehatannya yang semakin menurun. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya yang berlangsung selama 7 bulan berlangsung. Yang kedua yaitu perundingan Roem Royen. Saat perundingan tengah berlangsung pada 1 Mei 1949, Jenderal Sudirman mengeluarkan amanat kepada para komandan kesatuan agar tidak turut memikirkan perundingan Roem Royen. Perjanjian Roem Royen merupakan salah satu dari cara perjuangan guna mempertahankan kemerdekaannya melalui strategi diplomasi, sehingga kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia kembali lagi ke Yogyakarta. Yang ketiga yaitu peran Jenderal Sudirman. Tercatat beberapa peran penting Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Yang keempat yaitu mengusir sekutu. Pada tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman memimpin TKR mengusir sekutu dari Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pengaruh sekutu. Yang kelima yaitu memimpin PETA. Pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sudirman memimpin pasukan pembela tanah air PETA dalam merebut senjata dari tentara Jepang yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu menjadi ketua BKR pada 23 Agustus 1949, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR. Sudirman diangkat menjadi ketua BKR untuk wilayah Banyumas. Itulah sejarah singkat tentang Jenderal Sudirman dan perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Baiklah, untuk pahlawan yang terakhir ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, merupakan seorang ulama sekaligus pahlawan nasional yang pada tanggal 31 Januari 1926 mendirikan Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan NU. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 atau bertepatan dengan Selasa Kliwon 24 Zulkaidah 1287 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Saat itu, Kiai Hashim menerima kedatangan utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang hendak mengabarkan keadaan negara setelah terjadinya agresi militer pertama pada 21 Juli 1947. Baiklah, untuk mengenal lebih jauh tentang siapakah Kiai Haji Hashim Asy'ari, berikut adalah sederet perjuangan yang dilakukan semasa hidupnya atau biasa dengan track record dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama, beliau mendirikan pondok pesantren hingga mendapat julukan Hadratus Syekh. Dan yang kedua, mendirikan NU. Yang ketiga, beliau mengeluarkan resolusi jihad untuk membela dan mempertahankan Republik Indonesia yang dari serangan sekutu. Yang keempat, beliau merupakan seorang pemimpin Islam dan pemimpin bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki taktik dakwah memanfaatkan Jepang. Keenam, membesarkan hati umat Islam soal dasar negara. Dan yang terakhir adalah menggembleng Hizbullah dan Hasibilillah.